warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Ibu doakan amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan dari materi sebelumnya, mari kita awali dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yaitu tentang mat lain. Apakah yang disebut dengan mat lain? Tentu saja mat lain itu mat artinya lunak, sedangkan menurut istilah adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah dan setelah huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Kemudian cara-cara membaca dari mat lain itu nanti akan Ibu jelaskan di dalam contoh-contoh video dan Ibu tertera di dalam penjelasannya. Silahkan kalian menyimak dan menonton contoh bagaimana cara membacakan mat lain tersebut. Kemudian di akhir nanti ada tugas buat kalian untuk bisa membuat resume tentang apa arti dari mat lain, kemudian ciri-cirinya dan bagaimana cara membacanya. Kemudian ada sedikit pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu untuk mengingat kembali apa sih yang disebut dengan mat lain, kemudian jelaskan ciri-ciri tentang mat lain. Kemudian yang terakhir adalah membuat tabel dengan mencari hukum bacaan mat lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan Ibu cukupkan sekian dulu. Nanti akan kita sambung dengan materi berikutnya yaitu tentang mat adili sukun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal bacaan mad lin. Pengertian bacaan mad lin yaitu apabila terdapat harokat fathah bertemu dengan huruf wawu sukun atau ya sukun dan berada dalam satu kata dengan satu huruf setelahnya, maka dinamakan bacaan mad lin. Jadi, apabila terdapat harokat fathah bertemu dengan huruf wawu atau huruf ya yang disukun dalam satu kata dan masih terdapat huruf lain setelahnya, maka dinamakan bacaan mad lin. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 2 harokat atau 4 harokat atau boleh juga dibaca 6 harokat. Contoh bacaan mad lin atau mad layin. Contoh yang pertama
yaitu terdapat lafaz li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Nah, madlin atau madlayin, cara membacanya bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi, kita bisa memilih antara pendek, sedang, atau panjang. Misalnya yang 2 harokat. Li'ilafi Quraisy. Ini yang 2 harokat. Kemudian misalnya yang 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Ini yang 4 harokat. Atau bisa juga kita membaca dengan 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Jadi dalam membaca mad layin kita bisa membaca antara 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Ini yang 2 harokat. Kemudian misalnya yang 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Atau juga kita bisa membaca dengan panjang 6 harokat. Li'ilafi Quraisy. Contoh yang selanjutnya yaitu terdapat lafaz ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, dalam membaca mad layin kita bisa membaca dengan panjang 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Misalnya yang 2 harokat. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Ini yang 2 harokat. Kemudian misalnya yang 4 harokat. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, ini yang 4 harokat. Atau kita bisa juga membaca dengan panjang sebanyak 6 harokat. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, dalam membaca mad layin kita bisa membaca dengan panjang 2 harokat, 4 harokat, atau bahkan 6 harokat. Contoh yang selanjutnya lagi yaitu terdapat lafaz wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Nah, ini adalah salah satu potongan surat Al-Quraisy. Cara membacanya bisa dibaca panjang sebanyak 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi, dalam membaca mad layin atau madlin, kita bisa memilih salah satu di antara 3 bacaan tersebut. Pendek, sedang, atau panjang. Misalnya dibaca dengan panjang 2 harokat. Wa amanahum min khauf. Ini yang 2 harokat. Kemudian misalnya dibaca dengan panjang 4 harokat. Wa amanahum min khauf. Nah, ini yang 4 harokat. Atau misalnya kita ingin yang lebih panjang dengan panjang bacaan sebanyak 6 harokat. Wa amanahum min khauf. Nah, itu dengan panjang bacaan sebanyak 6 harokat. Nah, biasanya bila di akhir ayat, kebanyakan membaca dengan panjang sebanyak 6 harokat. Wa amanahum min khauf. Contoh, bacaan madlin atau mad layin bila terletak di tengah kalimat. Contoh yang pertama yaitu terdapat lafaz da'auhum. Da'auhum. Jadi harokat fathah bertemu dengan wawu sukun. Kalau bacaan mad tabi'i yaitu dhammah bertemu dengan wawu sukun. Atau wawu sukun terletak setelah harokat dhammah. Ya sukun terletak setelah harokat kasroh. Atau alif terletak setelah harokat fathah. Sedangkan bacaan mad layin atau madlin yaitu harokat fathah
yang terletak sebelum wawu sukun atau ya sukun. Bila terletak di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah kata, bukan di akhir ayat, maka cara membacanya dibaca pendek seperti biasa. Da'auhum, da'auhum. Jadi tidak dibaca panjang. Da'auhum, tidak dibaca demikian, melainkan cukup dibaca pendek. Da'auhum. Contoh yang lainnya, misalnya terdapat lafaz baitullahi, baitullahi. Lafaz baitu yaitu harokat fathah terletak sebelum ya sukun, maka dinamakan bacaan mad layyin atau madlin. Bila bacaan mad layyin tersebut terletak di tengah-tengah kalimat atau bukan di akhir ayat, maka dibaca pendek seperti biasa, tidak dibaca panjang. Cara membacanya yaitu baitullahi, baitu, baitullahi. Jadi tidak dibaca panjang. Baitullah, tidak dibaca demikian, melainkan tetap dibaca pendek seperti biasa. Baitullahi, baitullah. Itulah pengertian dan contoh bacaan madlin atau mad layyin. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.